Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud, yang bicara mengenai pemulihan pujian dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani, proskuneo, yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia yang mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan, namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur 2 ekspresi penyembahan yang salah. Yang pertama, penyembahan egosentris, yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Yang kedua, penyembah bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatannya bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tetapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tetapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tetapi tidak mau hidup kudus.
Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan, setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita kembali dapat menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Dan yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kita lah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk hadirat Tuhan lebih lagi dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita Allah. Amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Curah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat diri. Roh Kudus tercurah di tempat memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita, amin. Biarlah kita terus masuk di dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Nikmati kehadirannya pada kesempatan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bagi Allah kita. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Harapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk menerima firman Tuhan. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, buat perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya goncangan dan masalah yang kami hadapi di tahun 2023 ini membuat kami untuk lebih dekat dengan-Mu. Dan kami bangkit dan menjadi pemenang. Urapi kami Tuhan semua, baik hamba yang memberitakan firman maupun yang mendengar. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Keadaan di luar sana belum tentu baik Bapak Ibu. Tapi mari kita percaya Tuhan itu baik buat kita. Mari kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini di tahun 2023 goncangan masih ada. Tapi kita belajar dari kisah Ayub. Hari ini kita mau belajar dari kisah Ayub. Bagaimana Ayub mengalami goncangan. Tetapi akhirnya ia berpegang teguh pada Tuhan dan bertahan sampai akhir. Bapak Ibu di rumah boleh baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Di sini saya akan bacakan ayat 1 sampai 5. Ayat 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Amin. Ayub orangnya saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan menjadi landasan kesalehan Ayub dan kejujuran. Saleh mengacu kepada integritas moral Ayub dan komitmen sepenuh hati kepada Allah. Jujur merupakan kebenaran dalam perkataan, tindakan, dan pikiran. Pada suatu saat, iblis menyerang karakter Ayub dengan seizin Allah.
Sampai-sampai istrinya Ayub juga dan teman-temannya ikut mengintimidasi Ayub. Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya. Pada suatu saat, iblis menyerang karakter Ayub dengan seizin Allah. Sampai-sampai istrinya Ayub juga dan teman-temannya ikut-ikutan mengintimidasi Ayub. Ayub kehilangan kekayaan dan anak-anaknya. Kesehatan Ayub juga digoncang dengan sakit kulit yang gatal-gatal. Saking gatalnya, Ayub menggaruknya pakai beling. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Ayub 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi Ayub merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin. Ya, Bapak Ibu, orang percaya juga bisa menderita karena alasan-alasan. Mungkin satu ya, dosa keturunan. Karena itu dosa keturunan atau kutuk keturunan harus diputuskan. Pada saat kita terima Tuhan Yesus pertama kali dan kita bertobat, kita mau dibaptis, biasanya pendeta ajak kita doa pemutusan kutuk keturunan. Yang kedua, orang percaya juga menderita setidak-tidaknya batin mereka karena mereka hidup di dalam dunia yang berdosa dan jahat ini. Ya, kita lihat firman-Nya di Kisah 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Firman yang kedua, 2 Petrus 2 ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Bapak Ibu, kalau kita mungkin tinggal di tempat yang kurang nyaman, banyak orang-orang jahat, misalkan ya lingkungan kita kurang baik, kita tentu batin kita kurang sejahtera ya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, Allah sendiri dapat memakai penderitaan dalam hidup kita sebagai perangsang pertumbuhan dan perubahan rohani kita. Ya, seringkali Allah menggunakan penderitaan untuk memanggil umatnya yang sedang menyimpang untuk bertobat dari dosa mereka dan memperbaharui iman serta kepercayaan kepada Tuhan. Allah kadang-kadang menggunakan penderitaan untuk menguji iman kita, untuk melihat apakah kita akan tetap setia dalam penderitaan. Allah ingin kita belajar sabar melalui penderitaan ya. Firman-Nya dapat dilihat Yakobus 1 ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Kita lihat firman-Nya di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan kepada kita di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.
Allah dapat dan menang menggunakan penderitaan orang benar untuk membantu kepentingan kerajaannya dan rencana penebusannya. Seperti kisah Yusuf, ya, semua ketidakadilan yang dialami Yusuf dari saudara-saudaranya dan orang Mesir menjadi bagian dari rencana Allah. Amin. Hubungan Allah dengan penderitaan orang percaya itu apa sih? Yang harus diingat pertama-tama ialah Allah ikut terlibat dalam penderitaan kita, sekalipun iblis merupakan ilah zaman ini. Ia hanya dapat menyiksa hidup kita apabila Allah mengizinkan. Allah telah berjanji di dalam firman-Nya bahwa Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Firman-Nya kita bisa lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Hubungan penderitaan orang benar itu yang kedua, Allah juga berjanji untuk mendatangkan kebaikan dari semua penderitaan dan penganiayaan orang-orang yang mengasihi Dia dan mentaati perintah-perintahnya. Ya, kita lihat di firman-Nya di Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Penderitaan orang benar yang ketiga, Allah telah berjanji untuk mendampingi kita, mendampingi Bapak Ibu ketika kita menderita, berjalan bersama kita melalui lembah kekelaman. Hal ini dilaksanakan melalui Roh Kudus-Nya. Kita diberi Roh Penghibur. Kita baca firman-Nya di Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Akhirnya jangan lupa bahwa Tuhan Yesus ikut menanggung penderitaan kita. Ketika kita berdoa kepadanya, kita memiliki imam besar yang turut merasakan penderitaan kita karena Dia sendiri pernah merasakan berbagai dimensi pencobaan dan penderitaan kita. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya 53 ayat 4 ya. Kemenangan atas penderitaan pribadi, ya, kita bermegah atas kemenangan kita kalau kita bertobat dan merendahkan hati dan bangkit menjadi pemenang. Kemenangan atas penderitaan pribadi itu akan kita terima dan kita menjadi pemenang kalau kita merendahkan diri dan bertobat. Langkah-langkah yang harus kita ambil, satu, kita harus introspeksi diri. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, percayalah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kendati pun penderitaan kita sangat berat, jangan sekali-kali menyangkal kasih Yesus terhadap kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yang ketiga, berbalik kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Carilah wajah-Nya
nantikan Dia. Yang keempat, baca firman Tuhan setiap hari sehingga rohani kita bertumbuh dan kita tidak mudah goyah karena penderitaan. Ya, saya akhiri dengan kesaksian pribadi saya. Ya, pada saat awal tahun 2020 suami saya dipanggil Tuhan dengan secara mendadak. Itu membuat goncangan yang begitu besar dalam hidup saya. Tapi saya percaya suami saya sudah bersama Tuhan Yesus dan kehidupan saya dengan anak-anak tetap dijaga dan dituntun Tuhan. Dan saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya minta ampun, saya terus minta tuntunan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih, dan kita akan akhiri firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah Tuhan goncangan-goncangan yang kami hadapi di tahun 2023 ini Bapa, dan kami Tuhan terus introspeksi diri kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mau dididik, kami mau diajar dengan-Mu Tuhan, biar kami menjadi murid, menjadi anak-Mu yang setia dan taat sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari arahkan hati kita dan angkat tangan kita terima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan kita yang diberkati Tuhan, kita katakan amin.